seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mega Risma dengan NIM 1020240240 dari kelas A Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara lengkap mengenai kurikulum, yaitu materi yang dipelajari sejak pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Nah, penjelasan ini saya akan mulai dari pengertian kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan pembelajaran. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana ketika kita coba bayangkan ketika kita ingin berpergian ke tempat yang jauh. Nah, di situ kita akan membutuhkan peta atau rute atau bahkan bekal dan tujuan. Nah, kira-kira kurikulum itu ibaratnya seperti apa? Nah, kurikulum ibaratnya seperti perjalanan pendidikan, pembelajaran, dan perjalanan yang siswa adalah sedang berpergian untuk menuju ke masa depan. Nah, menurut pandangan Campbell mengatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang dialami peserta didik di bawah bimbingan guru. Nah, contohnya ketika anak sedang diajar disiplin oleh orang tuanya, itu adalah bagian kurikulum keluarga. Nah, saat remaja kita aktif dalam pelayanan gereja, itu adalah sebagian kurikulum yang kita laksanakan di gereja. Ketika siswa mulai bertanggung jawab melalui tugas sekolah, itu adalah bagian dari kurikulum sekolah. Nah, adapun macam-macam kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum sekuler, di mana kurikulum formal yang akan berlaku di sekolah. Contoh mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, PAK, dan IPA terdapat di dalam struktur kurikulum negara. Nah, menurut Hinton Campbell, pengalaman belajar yang tidak tertulis itu tetapi sangat mempengaruhi karakter peserta didik. Contohnya yang pertama itu guru selalu datang tepat waktu. Nah, siswa dapat belajar tentang bagaimana kedisiplinan itu bisa dibangun. Dan yang kedua, gereja yang ramah kepada jemaat baru. Nah, siswa belajar tentang arti dari keramahan. Nah, lingkungan sekolah yang bersih, siswa juga belajar menjaga kebersihan. Nah, menurut Campbell, hal-hal yang tidak dapat diajarkan tetapi sebenarnya itu penting. Contohnya, jika sekolah kita tidak mengajarkan literasi finansial, siswa mungkin tumbuh tanpa tahu cara mengelola uang atau padahal itu sangat penting. Nah, fungsi kurikulum bagi guru itu yang pertama sebagai pedoman untuk mengajar. Contoh seperti seorang sopir tanpa GPS. Nah, bagi kepala sekolah itu sebagai alat pengawasan dan peningkatan mutu. Contohnya seperti kepala sekolah mengecek apakah guru akan mengajar sesuai RPP dan tujuan pembelajaran. Bagi orang tua itu sebagai panduan untuk membimbing anak. Contohnya seperti orang tua melihat jadwal pelajaran untuk memastikan anak akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagi masyarakat itu sebagai dasar untuk memberi dukungan pendidikan. Nah, contohnya komite di sekolah membantu menyediakan fasilitas berdasarkan kurikulum yang berlaku. Adapun bagi siswa,
Kurikulum berfungsi untuk membentuk seluruh aspek diri seorang siswa. Contoh, penyesuaian siswa untuk belajar menyesuaikan diri dalam kelompok. Nah, pembelajaran agama, moral, logika, dan seni itu membentuk pribadi yang utuh. Nah, untuk persiapan kurikulum itu di SMK itu perlu mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja atau perkuliahan. Nah, adapun kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah kunci dan alat utama untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Seperti jika pendidikan adalah rumah, maka kurikulum adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, rumah tidak akan berdiri dengan baik atau dengan kokoh. Nah, adapun landasan-landasan kurikulum yang pertama itu ada landasan filsafat. Setiap aliran filosofi ini membentuk arah bagaimana kurikulum. Ada perennialisme, itu berfokus pada kebenaran atau secara abadi. Contohnya pembelajaran sejarah itu berbahasa Latin atau nilainya moral lebih klasik. Ada esensialisme, itu pengetahuan dasar yang wajib kita kuasai. Contohnya kurikulum SD yang fokus pada seperti membaca, menulis, berhitung. Ada juga eksistensialisme, itu memahami makna hidup. Contoh seperti guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang tujuan hidup dan identitas diri. Ada juga progresisme, itu berpusat pada peserta didik. Contohnya project based learning. Ada juga rekonstruktivisme, itu adalah pemecahan masalah sosial. Contoh, siswa diajak untuk mengerjakan proyek lingkungan dan layanan masyarakat. Nah, adapun landasan psikologis ini menyasar tahap perkembangan anak. Contohnya seperti anak SD belajar konkret, itu tidak cocok diajarkan teori abstrak terlalu, itu akan membawa dia terlalu belajar lebih rumit. Ada juga landasan sosial budaya. Kurikulum itu harus relevan dengan budaya atau secara lokal. Contohnya di Toraja, siswa belajar tentang budaya, upacara adat, dan nilai kerabatan. Ada juga landasan iptek, di mana teknologi membuat kurikulum harus terus-menerus berubah. Contohnya itu menambahkan literasi digital, coding, dan keamanan internet. Ada juga landasan yuridis. Ini mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya pendidikan karakter berlandaskan nilai Pancasila. Adapun pendekatan perkembangan kurikulum PAK menurut Bible Content Approach, Alkitab sebagai dasar utama. Contohnya materi PAK selalu dikaitkan dengan kisah dan prinsip Alkitab. Yang kedua, life content approach. Materi disesuaikan dengan pengalaman anak. Contohnya Toma, mengasihi sesama. Ini dikaitkan dengan kebutuhan keluarga, sekolah, dan gereja. Adapun kompetensi basic approach, ini mengembangkan 3 aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contoh, siswa tidak hanya tahu kisah Daud, tetapi juga mampu menerapkan keberanian dalam hidup. Nah, adapun model-model pengembangan kurikulum, ada model administratif atau top down. Ini penentuan kurikulum dari pusat. Contoh ilustrasinya itu seperti perusahaan besar yang memutuskan swab dan semua karyawan wajib patuh. Ada model grassroots,
Ini juga guru dan sekolah menyusun kurikulum sendiri. Contohnya, guru membuat kurikulum lokal berbasis budaya Toraja. Adapun model sentral desentral, ya kombinasi pusat dan sekolah. Contohnya, pusat menentukan standar sekolah untuk menyesuaikan metode dan bahan ajar. Adapun model backup, ini melibatkan banyak pihak seperti guru, pakar, masyarakat, dan pemerintah. Seperti ibaratnya membangun sebuah jembatan yang akan kita perlukan, seperti insinyur, ahli struktur, pekerja lapangan, pemerintah, masyarakat sekitar. Nah, kurikulum yang baik juga dibangun bersama, bukan hanya oleh satu pihak saja. Nah, adapun model Ripley Taylor, di mana titik tolak dari setiap kebutuhan siswa dan masyarakat. Contohnya seperti, jika masyarakat butuh keterampilan digital, maka kurikulum menambahkan tema digital literasi. Adapun model demonstrasi, di mana guru melakukan eksperimen pembelajaran. Contohnya, guru mencoba model pembelajaran baru, lalu membagikannya kepada sekolah lain. Nah, adapun komponen kurikulum, yang pertama itu ada tujuan. Nah, di mana kita memulai dari tujuan nasional kita dulu sampai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu mencerdaskan bangsa untuk bertujuan pembelajaran siswa dan dapat menjelaskan makna kasih Allah. Adapun isi atau materi, itu materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contohnya juga, siswa SD belajar melalui cerita Alkitab yang sederhana. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Cara guru menyampaikan pembelajaran, contohnya seperti menggunakan metode cerita, diskusi, role play, simulasi, dan proyek. Dan yang keempat, evaluasi. Itu mengukur apakah pembelajaran akan berhasil. Contohnya seperti teks, kuis, refleksi, penilaian karakter, dan portofolio. Ada pun yang ke-9, dinamika perubahan kurikulum. Nah, kurikulum ini berubah karena adanya perubahan zaman. Dulu tidak ada internet, kurikulum yang sederhana sekarang dimulai dari dunia digital. Kurikulum harus menyesuaikan. Dan yang kedua, perkembangan teknologi. Contohnya seperti apa? Semua sekolah mulai melakukan dan menambahkan pembelajaran TIK dan keamanan digital, dan itu adalah salah satunya. Dan yang ketiga adalah sistem politik. Ini adalah pemerintah baru atau kebijakan baru dari kurikulum yang bisa disempurnakan. Nah, adapun kebutuhan masyarakat, di mana jika masyarakat butuh SDM kreatif, maka kurikulum akan fokus pada kreativitas. Seperti kurikulum itu seperti pohon. Seiring usia, pohon harus dipangkas, dirawat, dan diremajakan agar tetap menghasilkan buah yang baik. Nah, penyempurnaan kurikulum PAK itu yang pertama, ada tantangan masa depan, di mana globalisasi ini dan kejahatan digital atau pencemaran lingkungan. Dan itu adalah salah satunya, ya. Contohnya seperti PAK mengajarkan bagaimana tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari martabat budaya. Dan yang kedua, kompetensi abad. Itu mengajarkan tentang laboratorium kreation. Ada fenomena negatif juga. Itu perkelahian, pelajaran, narkoba, korupsi. Contohnya, PAK memperkuat nilai kejujuran dan integritas. Keempat, persepsi masyarakat. Nah, beban siswa sangat dianggap terlalu berat. Nah, di mana kurikulum Merdeka ini memberikan keluasan kepada guru dan siswa. Dan ada 3 pilar utama. Intrakurikuler, pedalaman, materi secara fleksibel.
Contohnya, siswa boleh belajar dengan metode proyek, bukan hanya ceramah. Ada kedua, kurikuler, aktivitas pengembangan diri. Contohnya, proyek profil belajar Pancasila itu adalah kerja bakti, sosial, literasi, Alkitab. Adapun ekstrakurikuler itu penguatan bakat dan minat. Contohnya, paduan suara gereja atau klub musik rohani. Nah, melalui berbagai contoh dan ilustrasi ini kita dapat memahami bahwa bagaimana kurikulum bukan hanya dokumen formal, tetapi juga adalah suatu sistem yang membentuk karakter, penguatan, pengalaman, dan masa depan siswa. Kurikulum yang baik akan membawa siswa menuju ke kehidupan yang lebih baik, serta mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih, dan Yesus memberkati.